يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا يصبه. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 33. Hah? 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumi fid dharain amin. Man tusrafu lahumuz zakah. Man, siapa, tusrafu, yang dikasih atau yang dibelanjakan atau yang diberikan, lahumuz zakat, bagi mereka zakatnya. Tusrafu lil asnafi thamaniyatil madhkurati fil ayati innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Tusrafu lil asnafi thamaniyah, diserahkan zakat pada 8 golongan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Innamas sadaqatu, sesungguhnya zakat-zakat itu, lil fuqara'i, 1, untuk orang-orang fakir, wal masakini, 2, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, pengurus-pengurus zakat yang kita kenal dengan amil. Yang keempat, wal muallafati qulubuhum, dan para muallaf, yang dibujuk hatinya atau yang diberi sayang hatinya. Wa fir riqabi, dan untuk memerdekakan budak. Wal gharimina, dan orang-orang yang punya hutang. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Wa ibnis sabil, dan yang kedelapan adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Fariidatan minallah, sebagai satu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. At-Taubah ayat 60. Jadi man tusrafu lahumuz zakah, siapa yang berhak menerima zakat. Dalam ilmu zakat
pemberian atau penerimaan, ada namanya muzakki, ada namanya mustahiq. Kalau muzakki, orang yang wajib membayar zakat atau orang yang memberi zakat. Kalau mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. Apakah zakat itu zakat mal ataupun zakat fitrah? Kalau banyak sebutannya mustahiqin, kalau satu mustahiq. Begitu juga muzakki, orang yang membayar zakat, kalau banyak muzakkun atau muzakkin. Nah, di sini ada 8 yang kita sebut dengan al-asnafus tsamaniyah, kelompok 8. Yang pertama, mustahiq, yang berhak menerima zakat itu adalah fakir. Yang kedua, miskin. Nah, jadi dalam ilmu zakat ini fakir sama miskin beda. Fakir sama miskin beda. Kalau fakir lebih miskin dari miskin. Kalau miskin, miskin doang. Jadi kalau fakir lebih miskin dari orang miskin. Menurut bahasa, fakir itu orang yang butuh. Orang yang butuh sesuatu menurut bahasa. Makanya biar kata di pandangan kita itu dia itu orang kaya, mobilnya ada, kemudian rumahnya gedong, tapi masih digembok terus siang malam, itu namanya fakir. Butuh dia, butuh apa? Butuh keamanan. Itu menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilah fikih, fakir itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Bagian daripada orang yang berhak menerima zakat itu disebut fakir. Pertama, golongan pertama. Yang kedua, miskin. Jadi begini, ada nggak orang fakir kerja? Ada. Ada nggak orang miskin kerja? Ada. Jadi perbedaan antara fakir dan miskin adalah kalau bahasa kita pakaian baju. Kalau fakir itu punya baju, punya celana, nggak punya salinan. Itu fakir. Kalau miskin punya baju, punya celana, ada salinan. Salinannya berapa? Satu-satu. Itu miskin. Nah, sekarang ada nggak kita orang yang punya baju sama celana semangga-mangganya atu doang? Kagak ada. Ada nggak kita yang punya salinannya atu doang? Kagak ada juga. Nah, berarti kita kagak ada yang fakir, kagak ada yang miskin. Kalau begitu, itu jadi dari segi perbedaan. Jadi fakir itu afqar ilal miskin, minal miskin, lebih butuh daripada orang miskin. Sekarang begini, ada nggak orang fakir kerja? Kategorinya kerja dia kerja di perusahaan atau di mana, atau di pabrik, atau guru apa. Kemudian dia punya istri ataupun dia punya keluarga, digaji, tapi gajinya itu tidak mencukupi buat dia dan keluarganya selama berapa hari? Selama sebulan atau setengah bulan. Setengah bulan udah habis. Setengah bulan udah habis. Nggak buat apa-apa. Nah, sebulan kesononya dia kagak punya duit, kagak punya apa-apa. Itu namanya fakir. Nah, yang kedua miskin. Sebulan habis, dan itu hanya buat belanja dia doang, buat sama keluarga. Itu miskin. Buat beli yang lain kagak ada. Buat bebelian apa? Buat bebelian misalnya buat makan-makan dia iseng-iseng ataupun buat belanja yang lain kagak, hanya buat makan doang. Jadi buat makan dia dan keluarga itu sebulan habis. Kalau fakir setengah bulan udah habis. Dan itu hanya diberikan ataupun dibelanjakan hanya untuk kebutuhan hidup aja. Adapun buat beli pakaian kagak ada. Boro-boro dia buat beli pakaian, hanya buat beli beras doang sama lauknya. Nah, itu berarti ada orang yang begitu modelnya. Jadi ketika kita ngelihat orang fakir ini
Bisa-bisa setengah bulan udah habis duitnya, kalau orang miskin sebulan baru habis duitnya, dan itu hanya buat belanja dia doang sama keluarganya, lebihnya kagak ada. Nah kalau kita kan ada nggak gajian yang setengah bulan udah habis? Ada lah, cuman buat pulsa mulu, buat beli buat setoran motor, setoran mobil, buat pulsa, apalagi buat jalan-jalan, setengah bulan habis, ngutang lagi dia setengah bulannya. Ntar dapat gajian dia bayar utang sama buat apa? Buat dia belanja lagi. Dan seandainya orang itu dia tidak belanjakan kepada hal-hal yang lain, bisa jadi gajinya itu bisa lebih dari sebulan yang dia makan ataupun dia terima dari tempat dia kerja. Jadi bukan berarti orang fakir itu kagak kerja. Ada orang fakir kerja, tapi hasilnya sama sekali tidak menutupi untuk kebutuhan dia. Apakah itu beberapa hari? Tapi kalau orang miskin bisa lebih. Misalnya orang fakir cuman seminggu doang habis, kesononya udah kagak. Nah kalau orang miskin 15 hari. Pokoknya orang fakir itu lebih miskin daripada orang miskin. Di kampung kita ada nggak kelompok fuqara wal masakin? Nah ini kita lihat seandainya kita rata-rata hidup kita semuanya apa? Cukup. Kita cari orang yang di bawah kecukupan. Ketika kita dapat mereka yang di bawah kecukupan, maka dia kategorinya antara fakir dan miskin. Berilah zakat kita kepada mereka. Berilah zakat kita kepada mereka. Bagaimana kalau kita memberikan zakat kepada mereka itu, sementara ketemu orang fakir dan miskin, atau orang fakir ketemu orang fakir. Seandainya kita pengen berikan harta kita, misalnya zakat mal kita, ini boleh kita bikin dua. Misalnya kita punya duit 100 juta, kita punya duit 100 juta, maka yang kita wajib zakatin berapa? 2,5 juta. Maka 2,5 juta kita bagi dua boleh. Buat fakir berapa? Buat fakir 1 juta. Buat fakir misalnya berapa? 1.500.000. Buat miskin 1 juta. Dibagi dua nggak apa-apa. Nah seandainya ada orang fakirnya lebih dari 1, ataupun orang miskinnya lebih dari 1, boleh kita bikin berapa pemberian. Yang penting kita ngeluarinnya 2,5%. Jadi boleh kita berikan kepada 1 orang sekalipun boleh, kalau emang dia udah butuh banget. Dan boleh juga kita berikan beberapa orang, kategorinya fakir miskin. Nah itu cara membelanjakan harta kita yang kita keluarkan. Kemudian membaginya boleh nggak? Lebih bagus mana? Lewat amil zakat atau kita bagi langsung? Kan suka ada tuh amil zakat atau suka ada panitia. Nanti kita bicara masalah amil. Kan suka ada anak-anak yang suka mengutin ataupun yang menerima pembayaran zakat ya. Namanya apa tuh? Namanya apa? Namanya taruhlah kita bisa panitia bisa amil. Kalau panitia nggak berhak menerima zakat, kita kasih nih, saya zakat fitrah dan zakat mal. Boleh. Entar dia yang mendistribusikannya, dia yang bagikannya. Itu dengan cara melalui orang atau melalui panitia. Kita bagi langsung boleh juga. Apalagi kita memberikannya kepada orang yang lebih dahulu kita di atas tanggungan kita. Apa kata Nabi kita? Ibda biman ta'ul. Ibda biman ta'ul. Dahulukan orang yang terdekat kepada kamu, ataupun dahulukan orang yang menjadi tanggungan kamu, atau dahulukan keluarga kamu. Misalnya kita pengen ada di sono fakir tapi bukan saudara, ada di sono juga fakir tapi saudara. Saudaranya sebatas mana? Apa encing apa encang? Udah dahulukan yang mana? Encing, baru orang lain. Itu kalau kita mau memberikannya dengan cara sendiri. Tapi kalau kita berikan kepada panitia ataupun kepada badan amil zakat, itu urusan dia. Yang penting kita udah bayar pemberian zakat kita. Yang penting kita udah keluarin duit kita dalam bentuk pemberian zakat. Jelas sampai sini fakir miskin? Fakir miskin jelas. Jadi beda antara fakir dengan miskin. Kita nyebut kata-kata fakir miskin seakan-akan satu kata, ya emang udah ketahuan begitu. Fakir miskin, tapi sebetulnya beda. Dalam kategori bahasa Arab itu fakir beda, miskin beda. Makanya doa Nabi kita berdoa enggak minta fakir, tapi Nabi doanya minta miskin. Justru kalau Nabi fakir menghindar. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau
dari kufur dan dari fakir dan dari siksa kubur. Tapi kalau miskin, Nabi kita justru minta miskin. Apa doa Nabi kita yang minta miskin? Allahumma ahyini miskinan, apa? Wa amitni miskinan, atau Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Kalau buat miskin, Nabi minta, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan wafatkanlah aku dalam keadaan miskin dan giringlah nanti aku di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Itu Nabi doanya minta miskin. Tapi kalau fakir justru menghindar. Kenapa? Karena fakir itu pasti akan butuh apa-apa, sementara miskin tidak akan butuh. Nah itu miskin itu, jadi kalau dia makan cukup udah. Tapi kalau orang fakir ketika dia makan kagak cukup, butuh bantuan orang. Nabi makanya menghindar kalau untuk doa fakir. Tapi kalau untuk miskin justru Nabi minta. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak nih kita ibu-ibu bapak-bapak yang minta doa, Allah, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin? Ada yang berani nggak doa begitu? Dah tembelek berarti. Ya, lah Nabi aja doakannya begitu. Nabi doanya begitu, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin. Itu Nabi. Nah kita berani, waduh nyerah juga kayaknya. Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Waduh, jangankan miskin, ini punya duit jaroman sampai temeh-emeh. Bagaimana nggak megang duit, ya Allah. Nah itu jadi kalau untuk miskin Nabi minta, tapi kalau untuk fakir Nabi menghindar. Jangan, kita juga harus minta. Sepanjang kita tidak minta miskin, kita juga harus menghindar dari apa? Dari kefakiran. Dua. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha. Amilina para petugas 'alaiha atas pembayaran zakat. Amil. Nah, namanya amil. Amil itu adalah pengurus zakat, apakah dia nagih ataupun memberi. Catatan terbesar amil itu adalah diangkat oleh sultan, oleh penguasa. Jadi apa? Presiden memberikan amanah kepada menteri agama, menteri agama memberikan amanah kepada masjid-masjid. Nih, nyatakan amil, atau memberikan amanah kepada apa misalnya gubernur memberikan amanah kepada apa? Bawa gubernur apa? Wali kota kepada camat kepada lurah. Itu jadi harus diambil, itu harus diangkat oleh mereka atau diangkat oleh lurah dapat instruksi dari atasan dari instruksi dari apa? Dari terus dapat presiden. Jadi lurah, nih masjid apa namanya? Al-Mukhlisin. Jadi lurah mencatatkan, nih amil, atau memberikan kepada DKM tolong cari amil, catat namanya, berapa orang amil. Nah, jadi yang namanya amil itu harus diangkat oleh penguasa. Dalam hal ini penguasa kita taruh misalnya lurah atau camat atau wali kota. Nah itu berarti apa? Ketika wali kota menyatakan ataupun meminta kepada beberapa orang, kepada DKM untuk menyebutkan berapa orang sebagai amil, maka sudah dicatat namanya, dia, maka jadilah dia amil zakat. Dan ketika dia sudah jadi amil zakat, maka dia berhak menerima zakat. Nah sekarang yang berkembang di daerah kita atau di kampung-kampung kita, ada nggak panitia zakat yang diutus ataupun yang ditugaskan oleh DKM, sementara DKM dapat tugas dari wali kota? Ada nggak? Kalau dia kagak ada, berarti itu bukan amil. Namanya panitia. Panitia zakat beda dengan amil. Kalau amil zakat itu tadi harus dapat instruksi dari atasan atau diangkat oleh penguasa. Jadi nyatakan dia sebagai amil, atau kamu saya nyatakan sebagai amil, maka dia jadi amil. Tapi kalau nggak diangkat ataupun nggak ditunjuk oleh penguasa, maka itu bukan amil, namanya panitia zakat. Apa bedanya? Yaitu tadi bedanya. Kalau amil berhak menerima zakat, kalau panitia tidak berhak menerima zakat. Panitia zakat yang tidak diangkat oleh DKM, sementara DKM juga tidak diangkat, tidak diperintahkan oleh apa namanya wali kota, maka panitia zakat itu tidak berhak menerima zakat. Nggak boleh menerima zakat. Amil itu namanya amil. Bukan amil mandiin orang mati. Bukan amil nikahin. Lah,
Bagaimana ambil mandiin orang mati, ambil mandiin nikahin? Kagak, dia mah kagak dapat. Nih kagak ada di sini. Bukan ambil mandiin, bukan ambil bayar, bukan ambil apa namanya nikahin, bukan. Lah, kok mereka dapat? Jangan salah. Nggak apa-apa, cuman kita salah bagi. Nih bapak saya kasih, atau bapak nih dapat jatah zakat dari apa? Dari panitia. Atas nama apa? Amil. Lah bukan. Amilnya gua apa? Yang amil mah yang bagi. Dia yang dibagi apa? Bukan amil itu. Seandainya pun dia dapat, maka jangan dinyatakan dia itu sebagai amil. Tapi apa? Sebagai orang yang fisabilillah. Jadi kategorinya sabilillah. Petugas-petugas atau ustadz-ustadz yang mandiin orang mati, yang nikahin orang, yang ngurusin pernikahan orang, berhak menerima zakat. Seandainya dia berhak menerima zakat, tapi bukan kategorinya amil. Kategorinya apa? Sabilillah. Sama dengan ustadz-ustadz itu. Ustadz-ustadz yang apa? Yang kadang-kadang punya duit, kadang-kadang kagak. Itu yang berhak. Kalau ustadz kaya mah jangan dibagi. Ustazah kaya jangan dibagi, biar kata dia minta. Lah kaya. Itu jadi, lah kan saya sabilillah. Iya, sabilillah. Ikhlas enggak ngajarnya, atau misalnya duitnya ada enggak? Ada. Ya udah ntar aja belakangan. Kasih dulu, dahulukan fakir miskin, dahulukan yang lain. Kecuali kalau ustazahnya ataupun ustadznya ataupun pengurus pemandian mayat ataupun pengurus pernikahan, itu semuanya kategorinya di bawah rata-rata boleh, ataupun dia kategorinya sebagai sabilillah, kasih dia zakat, dan mereka termasuk orang-orang yang mustahiqin, orang yang berhak menerima zakat. Itu amil. Jadi pengertian amil tahu kapan orang itu dinyatakan sebagai amil zakat? Amil zakat ketika diangkat oleh apa? Oleh penguasa. Dalam hal ini penguasa itu adalah pemerintah, sultan dalam hal ini. Jadi DKM juga belum dinyatakan sebagai penguasa, kecuali DKM itu dapat apa? Dapat apa namanya? Instruksi dari pemerintah, apa dari lurah, apa dari camat, apa dari wali kota. Udah, DKM tolong sebutkan ataupun tolong siapa aja yang jadi pengurus zakat. Udah disebutkan 3 orang, 4 orang, 5 orang, sampaikan kepada mereka. Udah ditandatanganin, atau kita mengajukan tolong dinyatakan ini sebagai amil. Ketika mereka menyatakan iya, ditandatangan oleh penguasa, baru dia itu namanya amil. Bukan panitia zakat. Jadi lah bagaimana kalau anak-anak teman-teman kita yang suka ngurusin zakat tanpa diangkat atau tanpa diperintah? Ya panitia zakat. Lantaran nggak berhak, ya nggak berhak mereka menerima zakat. Seandainya pun dia berhak ataupun seandainya dia pengen dibagi, ya itu dari sukarelawan aja. Ini lu gua kasih kain, ini lu gua kasih baju kokoh, ini gua kasih duit. Tapi jangan nyatakan dia itu sebagai amil, tapi sebagai orang yang sukarela membantu menyalurkan dan menerima pembayaran zakat. Itu yang disebut dengan amil. Berapa tuh? Fakir, miskin, amil. Ya, 3. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dilemah lembutkan hatinya. Siapa orang yang dilemah lembutkan hatinya? Adalah orang yang baru masuk Islam. Dari orang non muslim menjadi Islam, itu mu'allaf. Bagaimana kalau mu'allafnya kaya? Kasih aja. Jadi bukan masalah dia kaya atau miskinnya, dia mu'allafnya gitu. Kasih aja. Seandainya kita udah kasih, Pak, nih dari amil atau dari kami pengurus masjid, Bapak zakat. Kemudian lah, udah nggak apa-apa, udah Bapak terima dulu. Ketika dia terima, ntar dikasih lagi ke kita, ya terima lagi, nggak apa-apa. Yang penting kita udah kasih dan dia udah nerima. Seandainya pun dia bagi lagi, nih saya kasih lagi dah, ya udah. Yang penting dia udah dapat menerima zakat. Diambil boleh, disalurkan lagi dengan bentuk sedekah boleh juga. Itu kalau si apa namanya mu'allaf. Itu kalau mu'allafnya kaya. Kalau mu'allafnya miskin, lalu kudu yang kita sebut dengan siapa? Adul. Lah adul sampai bertahun-tahun. Iya, duluanan apa namanya? Duluanan dia Islamnya sama anak kita. Masih adul juga itu. Nah, itu kategorinya mu'allaf bukan? Jadi ada sampai batas mana orang itu disebut mu'allaf? Ada yang mengatakan sampai batas beberapa tahun. Ada yang mengatakan tidak terbatas. Yang penting dia masuk Islamnya itu udah dewasa atau udah akil balik.
ketika dia akil balik masuk Islam dari non muslim menjadi muslim, maka dia harus dinyatakan sebagai mu'alaf. Sampai kapan dia? Sepanjang dia hidup sebagai muslim, itu mu'alaf namanya. Ada juga dibatasi ketika dia sudah udah mursyid, artinya mursyid sudah menguasai keislaman, udah bagaimana, udah putus mu'alafnya. Yang jelas itu kategori mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam setelah dia usia akil balik. Nah itu dia berhak. Nah apalagi dia punya anak, anaknya semuanya Islam, kasih. Nah itu jadi kenapa disebut mu'alaf? Mu'alaf itu apa artinya? Dilembutin hatinya. Ketika dia baru masuk Islam, lembutin hatinya, jangan dikasarin. Misalnya apa? Udah ketika dia syahadat, nyatakan dia syahadat dulu, dan kita terima kasih dan bersyukur dia udah Islam. Nah setelah itu dia udah tahu sebetulnya apa hukum sholat, apa itu hukum puasa, apa hukum meninggalkannya, apa hukum tidak membayarnya, apa hukum tidak melaksanakan puasanya. Dia tahu udah. Yang penting udah kita kasih tahu aja, ini ente udah Islam, wajib sholat. Yang namanya sholat itu begini 5 waktu. Udah itu kasih tahu aja. Itu jadi hatinya dilembutin. Jangan langsung jangan langsung diancam. Bapak udah Islam, jadi kalau udah Islam ini sholat, ini ntar habis ini kagak neraka bapak. Apa neraka apa? Dibakar. Dibakar. Kagak jadi dia masuk Islam. Udah, jadi jangan dikasih neraka dulu, jangan dikasih azab dulu. Jadi suruh kerjain perintah aja dulu. Lah nanti saya bagaimana nih ngerjainnya? Ya nanti dah saya ajarin atau nanti belajar pelan-pelan. Gitu, jangan langsung diancam sama neraka dulu. Nah itu namanya hatinya ditaklif, hatinya dilemah lembutkan. Dan begitu juga dalam segi pergaulan, jangan dikasarin. Sebagai saudara baru kita dari segi akidah, saudara baru kita jangan dikasarin. Itu namanya wal muallafati qulubuhum. Wa fir riqabi, dan orang-orang yang memerdekakan budak, bukan budak ya, orang yang memerdekakan budak kemudian dia pengen bayar budak, ongkosnya kurang. Maka ketika dia ongkosnya kurang, kita kasih dah dia zakat biar supaya cukup dia memerdekakan budak. Biar supaya dia cukup memerdekakan budak. Dan itu di kita udah kagak ada sebetulnya budak. Perbudakan tidak ada, sudah dihapuskan ya. Nah kemudian yang berikutnya wal gharimina, orang yang utang kagak kuat bayar. Orang yang utang kagak kuat bayar. Dan kenapa dia kagak kuat bayar? Karena miskin. Karena emang hidupnya kagak cukup. Utang anaknya ada yang kagak sekolah, kagak disuruh masuk sama pihak sekolah. Kenapa? Karena bayaran 5 bulan belum bayar. Dia 5 bulan belum bayar. Berarti dia utang sama apa? Sama sekolahan. Emang apa? Lah emaknya atau babanya PHK. Berarti kan dia punya utang sama sekolah. Itu termasuk gharib. Dan ketika kita ngelihat dia itu punya utang sama sekolah, kasih bayar zakat. Dan banyak saudara-saudara kita yang kagak kuat bayar utang, menanggung utang karena kemiskinan, bukan karena kesengajaan. Bukan karena, artinya begini, kan ada orang kaya punya utang tapi kagak mau bayar, ada nggak? Banyak kaya. Duitnya banyak nih ya. Ada orang duitnya banyak. Terus sebelum itu kan dia punya utang. Ketika dia punya utang dapat duit banyak, dia kagak bayar. Sampai duitnya habis kagak bayar. Itu termasuk ghorimin bukan? Bukan. Itu mah emang salah sendiri. Lah kita juga kalau mau dibilang ghorimin. Kita masih pada punya utang. Emang apa? Itu kredit motor belum pada bayar. Kredit mobil belum pada bayar, kredit rumah belum pada bayar. Itu malah lain utangnya. Ini utang yang karena memang kita utang, dililit utang karena kita apa? Karena kita sulit untuk membayarnya, dan karena emang kemiskinan yang membuat dia itu tidak sanggup bayar. PHK, kerjanya berhenti dan lain sebagainya, diputus kerjaan atau bagaimana, atau gajinya kagak cukup, maka orang itu berhak untuk dikasih zakat sepanjang dia punya hutang. Nah, bayarnya bagaimana? Tanya, ibu punya utang berapa sama ini? Ibu, bapak punya utang berapa? Saya punya utang
misalnya 300.000, panitia zakat kasih 300.000 buat nutupin hutang dia, gitu, buat nutupin hutang dia. Sepanjang dia belum terbayar hutangnya, belum ketutup hutangnya, maka boleh kita tambahin lagi hutangnya. Jadi itu makanya harus diberikan zakatnya kepada mereka. Dan kita kudu kudu ngeliat, kudu tahu siapa aja nih yang punya utang banyak di kampung kita lantaran kemiskinan. Beda sama orang yang sengaja punya utang banyak. Sama ini utang, sama ono utang, sama ini utang. Yang ono belum dia bayar. Yang ono dia belum bayar, udah utang lagi sama dia. Kata dia, gampang nih, cepet nih bisnis lancarnya. Kagak jebol-jebol bisnisnya. Kurang-kurang ya Allah, ditipu mulu kita. Yang begitu banyak, biarin, jangan dikasih dia mah. Emang salah sendiri dia ngerjain orang. Nah ini karena emang orang yang punya utang lantaran kemiskinannya. Kemudian wa fi sabilillah yang ketujuh, orang yang berjuang di jalan Allah. Ini jadi beda pendapat. Yang paling utama sabilillah ini kesepakatan para ulama fikih adalah orang yang berjihad melawan orang kafir. Sabilillah itu yang udah disepakati, yang berjuang di jalan Allah. Kemudian ketika berjuang di jalan Allah kagak ada ongkos, logistik habis, dana habis, karena orang perang itu enggak seminggu 2 minggu, orang perang itu berbulan-bulan. Dan ketika mereka berjuang melawan orang kafir, itu namanya udah sabilillah mutlak, sabilillah mutlak, kasih. Nah sekarang ada nggak sabilillah yang begitu modelnya? Kagak ada. Akhirnya para ulama juga memberikan pendapat ataupun pendapat mereka yang disebut sabilillah itu bukan hanya orang yang berjuang di jalan Allah, tapi yang di jalan Allah melawan orang kafir, tapi orang-orang muslim juga yang berjuang di jalan Allah dengan ikhlas, bukan melawan orang kafir, maka itu kategorinya sabilillah. Sampai ustadz juga, ustadzah juga kategorinya sabilillah. Dan itu ada pendapat ulama di dalam salah Ibnu Qofal kalau nggak salah, kelompok mazhab Imam Syafi'i juga menyatakan guru-guru ataupun pengajar ataupun ustadz itu juga berhak menerima zakat. Kategorinya apa dia? Sabilillah. Dan sabilillah juga itu dilihat kebutuhan dia hidup. Kalau anaknya banyak, ya Allah anaknya banyak, ustadz anaknya banyak, kemudian apalagi buat nutupin kehidupannya, kasih zakat. Kategorinya apa? Bukan fakir, bukan miskin, tapi kategorinya apa? Sabilillah. Dia berjuang di jalan Allah dan ikhlas, nggak minta tarif, nggak minta apa, nggak menjadikan ceramah, nggak menjadikan ngajarnya itu sebagai tarif buat dia, sebagai mata pencarian buat dia, bukan. Orang ngasih dia terima, orang kagak ngasih dia kagak minta. Dan dia sebagai pengajar, dia sebagai ustadz, dan kebetulan kemudian hidupnya juga pas-pasan, berhak dia. Kategorinya apa? Sabilillah. Kategorinya sabilillah. Dan terakhir yang ke-8 adalah ibnus sabil. Apa ibnus sabil? Musafir. Di kampung kita ada orang sholat kehabisan ongkos. Bapak rumahnya di mana? Saya rumahnya di Bandung. Ada ongkos? Kagak ada. Emang berapa duit? Ya kurang lebih 200.000 dah. Kasih 200.000 dari duit zakat. Dari duit zakat mal. Nah itu berarti dia termasuk orang yang ibnu sabil ataupun musafir yang kehabisan ongkos di jalan untuk pulang. Nah kategori insya Allah kategori ibnu sabil juga musafir itu anak-anak santri yang jauh di mana dia nyantren, kemudian kagak ada biaya untuk nerusin santrennya. Kita kasih zakat dia, niatin dalam hati saya, niatin dalam hati kita, nih tong kita kasih aja berapa ratus ribu niatin ini saya zakat, niatin saya zakat. Nah itu dia catatan yang disebut dengan sabilillah. Jadi ada 8: fakir, miskin, amil, mu'allaf, apalagi orang yang punya utang, apa orang yang memerdekakan budak, sabilillah, dengan musafir. 8. Itulah yang disebut dengan al-asnafus tsamaniyah.
kelompok 8 yang berhak menerima zakat. Selain itu tidak. Dan ini sebaiknya bentuknya manusia. Bentuknya manusia, bukan benda mati. Maksud saya apa? Jangan madrasah, jangan masjid. Mau bayar zakat fitrah atau zakat mal, jangan ke madrasah, jangan ke masjid dulu, ke orang dulu. Sekalipun ada juga yang mengatakan kita memberikan zakat ke masjid kategorinya sabilillah, ada yang membolehkan juga. Tapi kita lebih dahulukan kepada manusia dulu. Sepanjang orang itu butuh, jadi orang. Jangan bayar zakat mal atau zakat apa? Zakat fitrah ke masjid. Nih saya bayar zakat mal buat masjid. Jangan. Masjid itu bukan orang, harus ke orang. Nanti bagaimana saya pengen nyumbang ke masjid? Sedekah namanya. Jadi zakat ke orang beda, sedekah ke beda. Kita kalau dapat gusuran tol, dapat gusuran jor, dapat duit sampai ber-MM, jangan apa? Jangan zakat doang, masjid kasih. Jadi ke orang, ke encang kita, ke nenek kita, ini saya bayar zakat nek, atau dalam hati aja saya bayar zakat nih. Nah udah, itu yang wajib. Yang apa? Yang sunnah mana? Nih ke masjid, kasih masjid misalnya 2 juta, 3 juta, 4 juta, musola 5 juta, dan itu bukan zakat. Itu namanya apa? Sedekah sunnah gitu. Jadi jangan zakat ke masjid, ke orang dulu, ke orang dulu. Jelas sampai sini? Dan itu harus dengan niat. Rukun membayar zakat itu dengan niat. Kalau dia kagak niatin, jangan salah. Lu udah bayar zakat, udah ono ke masjid lah. Zakat apa sedekah? Ya apaan kek, kata dia begitu. Apaan kek, yang penting gua ngasih. Lah nggak bisa. Masih kena kewajiban bayar zakat dia. Kenapa? Karena dia belum niat. Jadi niat apa? Niatnya di mana? Boleh niatnya ketika di rumah dia ngeluarin duit, duitnya dia pecel-pecel. Ngerti nggak ada pecel-pecel? Ya dipecel-pecel, ini buat bayar utang, ini buat saya, ini buat bini saya, ini buat zakat. Itu udah nih malam buat zakat. Ngasihnya besok, udah dianggap niat namanya, sah. Ini buat zakat, ini buat sedekah. Ngasihnya besok udah sah. Jadi udah ada niat membayar zakat. Tapi kalau ini buat masjid, ini buat empok ini, kagak diniatin ini zakat, masih kena kewajiban bayar zakat. Itu sebab niat itu harus, innamal a'malu binniyat. Jadi niatnya pada saat itu boleh, niatnya ketika bayar langsung ke amil atau ke orangnya juga boleh. Apa niatnya? Yaitu nawaitu an ukhrija, secara lafaz mah begitu. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni, kalau sendiri anni fardhon lillahi ta'ala. Atau kalau dia bayarnya 2, bini ama anak, nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni, terusan apa? Wa an man talzamuni nafaqatuhu fardhon lillahi ta'ala. Saya niat bayar zakat fitrah dan mal untuk saya dan untuk istri dan anak saya fardu karena Allah Ta'ala. Untuk orang yang menjadi tanggungan kewajiban saya memberikan nafkah. Nggak disebut namanya nggak apa-apa. Itu mau langsung di tempat boleh, malam juga boleh ketika kita memisahkan duit-duit kita untuk kita berikan zakatnya. Ya, jadi itulah kelompok 8 disebut dengan al-asnafus samaniyah. Mereka itu namanya apa? Mustahiqin. Kalau kita yang memberi namanya apa? Muzakki, orang yang membayar zakat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Oh iya, Ustaz. Kalau membayar zakat melalui RT, kan RT suka dikasih nih kelurahan, kemudian kita membayar akurannya. Iya. RT juga ya termasuk juga. Kalau emang RT itu diangkat atau disuruh ama lurah, atau lurah disuruh ama camat, maka RT juga kategorinya amil. Nanti RT disalurin kemana? Ke badan amil zakat setempat misalnya dari RT. Nah, badan amil zakat harus memberikan RT itu sebetulnya sebagai amil. Jadi RT itu jangan ngentit sendiri, ntar dia yang dibagi gitu.
Jadi sebetulnya boleh zakat ke RT, boleh. Nanti RT kemana? Apa dia ke badan amil zakat atau dia nyalurkan sendiri warganya? Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga. Dan RT juga sebagai apa? Kategorinya kalau emang dia disuruh oleh lurah, maka RT itu menjadi apa? Amil. Pada saat itu dia udah berubah, udah bukan RT lagi, tapi sebagai amil, pengurus zakat. Pengurus zakat boleh, boleh. Panitia zakat yang sudah ada di masjid kan, kalau pas ini dijajarin kan buat buka puasa gitu kan. Iya. Ya, kalau misalnya ada panitia zakat atau amil zakat, usahakan duit belanja duit buat makan buat buka dia jangan dari duit zakat. Duit zakat murni, zakat tidak sama dengan korban sebetulnya. Kalau korban itu, korban terus murni harus diberikan kepada orang yang berhak dan harus habis. Begitu juga zakat. Bagaimana kalau panitia zakat ngambil buat dia minum, buat dia makan dari duit zakat? Jangan. Jangan. Kecuali begini. Kecuali begini. Ada orang bayar zakat 100.000. 100.000. Kemudian 100.000 dia bayar zakat, kan sebetulnya kalau bentuk uang taruh misalnya 50.000 paling dikit, 50.000 ya. Atau 60.000. Pak, ini ada kembaliannya. Udah nggak usah buat ente. Nggak usah buat ente atau buat panitia. Nah, ketika buat panitia maka itu halal dibuat beli apa? Iya, beli minuman, buat beli makanan boleh. Tapi kalau emang dia niatnya semuanya untuk pembayaran zakat, maka kita kagak boleh buat apa? Buat makan-makan itu. Beda dengan apa namanya orang mintain amal buat masjid, beda. Kalau zakat ya udah mutlak zakat. Jadi jangan sekali-kali kita makan ataupun membelanjakan orang bayar zakat dengan duit yang orang bayar zakat, kecuali kayak tadi gitu. Atau ada apa namanya dermawan, nih ente aneh kasih buat buka, ya itu halal. Pokoknya jangan dari duit zakat, jangan dari duit zakat. Saya kan kalau bayar zakat, saya ke panitia masjid. Iya. Kemungkinan itu beras lebih atau gimana? Nah, selingan itu rapi ke fakir miskin. Terus saya juga dapat juga, sedangkan saya bayar di panitia. Panitia ke rumah, sejak lagi saya itu gimana? Iya. Berarti baik panitianya itu, kita dapat lagi. Kita diterima gimana? Nah, kita bayar di panitia itu sendiri. Iya. Nah, terus kita pertama tadi udah bener bayar zakat ke amil atau ke panitia zakat di masjid. Kemudian setelah pemberian ataupun pendistribusian zakat itu, kita dapat lagi. Nah, sekarang tanya, kategorinya apa saya di antara 8 kelompok ini gitu. Nah, kategorinya apa? Apa fakir, apa miskin? Ini buat bapak, buat abang zakat. Lah, zakat apa? Wah, anak abang banyak. Atau lah, kategorinya apa? Miskin apa fakir? Fakir apa miskin? Kalau emang masuk kategori 8 itu, kita nggak apa-apa, kita terima. Tapi kalau kita nggak berasa kategori 8 itu, ya udah nggak usah. Itu karena kemungkinan emang panitia zakat udah habis kali duitnya, buat siapa lagi yang dibagi ini, mana lagi nih orangnya gue bagi. Iya. Iya masih udah kagak ada. Nah, itu sekarang kategorinya apa? Tanya gitu. Kategorinya apa? Saya menerima zakat itu gitu. Kalau seandainya kita tidak masuk dalam kategori 8 ini, ya sudah, kita pulangin lagi. Lebih bagus. Kalau kita udah ada yang diantara ini, apakah kita sabilillah, apa-apa, ya itu dia. Yang cakep begitu. Kewajiban zakat yang sudah mencapai 1 tahun atau saja, itu mesti dibayar. Iya. Nah, tapi ada seseorang yang menunda membayar. Padahal dari hitungan waktu dan kesediaan untuk membayar itu sudah kena
kewajiban, ya. Menunda. Nah, ketika dia menunda, itu jadi cobaan. Misalnya kemudian bakaran, sehingga uangnya mungkin Iya. itu terbakar, atau jadi curian. Satu, itu kedua. Yang ketiga, bisa saja uang itu ketika dia mau bayar zakatnya, ada orang yang sangat membutuhkan untuk meminjam, gitu kan. Akhirnya uang itu dipinjam ke orang lain. Iya. Jadi begini, kalau orang menunda pembayaran zakat, padahal dia udah kena kewajiban untuk membayar, maka dia terkena kewajiban mengkodok pembayaran zakatnya. Ketika dia dapat duit udah mencapai nisab, ataupun ketika dia udah masuk bulan Ramadan dan duit ada, tapi nggak taunya dia kagak bayar zakat fitrahnya, atau dia kagak bayar zakat malnya sampai kelewat batas, lewat dari bulan Ramadan, lewat tanggal 1 Syawal untuk zakat fitrah. Dan kalau untuk nisab sampai duitnya habis setelah setahun, padahal 1 tahun itu duitnya masih ada, nggak taunya dia kena musibah. Apakah dia terkena kewajiban? Tetap masih punya kewajiban kodok membayar zakat, masih kena kodok. Kenapa? Ketika dia ada dikasih waktu sama Allah untuk punya rezeki sepanjang setahun haul, sepanjang 1 haul ini dia tidak bayar, kemudian tahun berikutnya dia terkena pailit ataupun bangkrut atau bagaimana, maka dia kena wajib membayar kodok. Ketika bayarnya kapan? Ketika dia ada duit. Nah itu harus dikodok. Begitu juga zakat fitrah dikodok. Lah dari awal Ramadan dia lupa, kemudian malam takbiran dia lupa juga, dia kagak bayar. Ingatnya tanggal 2 Syawal lebaran udah dapat 2 hari. Lah gue belum bayar zakat fitrah nih. Bayar ya wajib kodok zakat fitrah. Kudu dibayar buru-buru zakat fitrahnya, dan dia terkena hukum berdosa karena menunda pembayaran. Lalai namanya. Lalai. Itu begitu, sekalipun dia pada saat itu pailit ataupun terkena musibah. Nah kemudian yang kedua, kita pengen bayar zakat, nggak taunya ada orang yang minjem butuh begitu. Apa kita kudu kasih orang itu dulu? Butuhnya butuh apa? Butuh banget misalnya. Ya boleh kita pinjemin aja. Nggak taunya pas kita pinjemin duit kita nggak sampai santu, kurang dari 1 nisab. Ya udah, berarti kita kagak kena kewajiban bayar zakat. Kita bilang begini, lah ini gue pengen bayar zakat, lah gue minjem dulu dah, gue bagaimana ya? Nah udah, berarti ketika dia sangat butuh banget, udah kita kasih dia duit. Akhirnya nisab kita jadi kurang, ya udah kita kagak kena kewajiban bayar. Contohnya begini dah, kita punya duit 100 juta atau 90 juta. Ketika kita itu kan kena udah sampai nisab. Ketika kita pengen bayar, kita pengen pisahin 2,5%, ada orang butuh, minjem berapa? Minjem 20 juta misalnya. Nah, duit kita tinggal berapa? 70 juta. 70 juta udah nisab belum? Belum. Udah nggak sampai nisab. Maka pada saat kita punya duit 70 juta, kita kagak kena kewajiban bayar zakat karena duit kita udah dipinjem orang. Itu catatannya orang. Atau paling gampang begini aja, kita zakatin aja ke dia. Cuman apa? Dari duit itu lu minjem, emang lu bener-bener butuh? Iya butuh buat bayar utang atau buat bagaimana? Ya udah kita kasih aja dia separuh dari 2,5% dari duit 90 juta kita. Boleh, lu nggak usah minjem nih, gua kasih aja gitu. Berapa? Kasih aja misalnya 1 juta atau kasih 2 juta, cuma buat ngeluarin doang. Nah itu udah gugur kewajiban bayar zakat kita. Jadi satu sisi kita bayar zakat mal, sisi lain kita pinjemin dia, gitu. Yang cakep mah zakatin dulu dikit, karena zakat itu dikit 2,5% dari 100 juta dikit. Itu baru kita pinjemin orang. Cukup ya? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan duit kita di rumah berkah semua. Ya, duit yang dilaci, duit yang di bank, duit yang dikelam, duit yang dibawa bantal, duit yang dikutang, semuanya berkah semuanya insyaallah. Mudah-mudahan dengan rajin kita memberi zakat dan membayar sedekah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى